Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori kerangka berpikir dan hipotesa. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dari hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan peneliti. Nah, landasan teori itu sering disebut juga sebagai kerangka teori, yaitu terdiri dari konsep beserta definisi dan referensi untuk literatur ilmiah yang relevan. Teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian kita dan berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Pengertian landasan teori sendiri adalah seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang telah disusun rapih dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini ada macam-macam landasan teori. Ada 3 macam landasan teori ya. Ada teori kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kalau kualitatif sendiri merupakan seperangkat gagasan konstruk yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang memicu hubungan antar variabel, biasanya dalam konteks magnitude atau direction. Lalu teori dalam penelitian kuantitatif biasanya digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Juga menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Juga seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Nah, kalau penelitian metode campuran ini diterapkan secara induktif seperti dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara induktif seperti dengan pemunculan teori atau pola kualitatif. Nih. Lalu jenis-jenis variabel yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Ada variabel bebas atau independen, ada variabel terikat atau dependent, ada variabel intervening, ada variabel moderating, ada control, ada confounding. Dalam penulisan landasan teori, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada nama pencetus, tahun dan tempat pertama kali, uraian ilmiah teori, relevan teori tersebut terhadap upaya penelitian untuk mencapai tujuan atau target penelitian. Nah, di sini selanjutnya adalah kerangka berpikir. Meskipun kerangka berpikir lebih banyak diterapkan dalam penelitian kuantitatif, tapi pada penelitian kualitatif juga menerapkan kerangka berpikir yang terletak pada kasus yang diamati secara langsung oleh penulis. Secara sederhana, kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai penggambaran alur berpikir penelitian yang memberikan penjelasan tentang objek permasalahan, mengapa peneliti mempunyai anggapan, bagaimana diutarakan dalam hipotesis penelitian. Pengertian kerangka berpikir sendiri adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan kita kaji. Seringkali disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Hal yang harus dicatat sebagai isi dari kerangka berpikir, isi tersebut mencakup variabel-variabel, hubungan antar variabel dan ada teori yang mendasarinya, hubungan positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau timbal balik, menampakkan pelaku dan aktivitas yang akan dikaji, hubungan dan hasil yang diharapkan. Menurut Sugiono pada tahun 2019, langkah dalam penyusunan kerangka berpikir terdiri atas menetapkan variabel penelitian, membaca buku dan hasil penelitian, mendeskripsikan teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap hasil teori dan hasil penelitian, sintesis kesimpulan, membuat kerangka berpikir, membuat hipotesis. Nah, ada 3 jenis kerangka berpikir, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional, dan kerangka konseptual. Kalau kerangka teoritis itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan ini sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Kalau operasional itu lebih ke menjelaskan mengenai variabel yang diperoleh dari konsep-konsep yang sudah dipilih. Nah, juga menunjukkan adanya suatu hubungan antara variabel data. Kalau
kerangka konseptual. Nah, ini mengenai konsep yang terdapat di dalam asumsi teoritis, menunjukkannya hubungan antara konsep. Lalu di sini kita ada contoh kerangka pemikiran ya, kita bisa lihat ada 3 permasalahan, yaitu ada krisis ekonomi, persaingan yang ketat, selera konsumen yang senantiasa berubah. Nah, di sini juga akan mempengaruhi strategi pemasaran pelayanan, harga, kelengkapan barang, dan promosi. Nah, ini ada rumusan masalahnya yang kemudian akan kita uji, analisis datanya menggunakan uji regresi dan uji F dan uji T, sehingga menghasilkan pengaruhnya apa sih terhadap rumusan masalah itu. Kemudian kita umpan balik, ada umpan baliknya, sehingga kita akan memperoleh hasil bagaimana kita menetapkan strategi-strategi yang akan kita gunakan. Maaf ya, sedikit ada-adaan suaranya, tapi ini nanggung. Nah, ada model kerangka pemikiran, yaitu ada model kerangka korelasi. Nah, kita bisa lihat di sini level ini. Nah, di sini ada level. Level ini merupakan indikator dari variabel bebas. Nah, ini independent variable. Independent variabelnya di sini ada pengembangan metodologi perangkat lunak. Lalu di sini juga ada pengembangan tim. Nah, di sini ada produktivitas pengembangan di variabel terikatnya. Kalau measure itu adalah indikator variabel terikat yang kemudian akan diobservasi. Nah, ini ada LOC, perkembangan perharinya, sehingga dalam rangka pemikiran ini menggambarkan alur logika penelitian serta juga hubungan antara konsep yang ingin diteliti. Judul yang tepat di dalam penelitian ini ialah pengaruh metodologi pengembangan software dan jumlah pengembangan di dalam tim di dalam produktivitas pengembangan. Nah, kalau di model penelitian perbaikan metode, bedanya itu yang tadinya di sininya adalah level, tapi di penelitian perbaikan ini adalah indikator. Yang di sininya independent, di sini adalah purpose method. Kalau di sininya dependent, di sini objek. Kalau di sininya measure itu tetap ya sama, ini measurement. Lalu saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Definisi hipotesis secara etimologis, sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata hypo yang artinya adalah di bawah, serta kata tesis yang artinya adalah pendirian, pendapatan, atau kepastian. Hipotesa penelitian adalah atau biasa disebut hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti. Hal yang harus diperhatikan menurut Sumadi Suryabrata dalam penelitian dalam merumuskan hipotesa adalah harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan secara deklaratif, dirumuskan dengan jelas, dan dapat diuji kebenarannya. Nah, di sini jenis hipotesa ya dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan proses pemerolehannya, yaitu ada hipotesa kajian atau sering disebut H1 atau HO, juga disebut ada juga hipotesa 0 atau disebut H0. Nah, kalau hipotesa dari proses pemerolehannya ada induktif dan deduktif. Nah, di sini kita ada visualisasi tentang observasi dan teori ilmiah pada hipotesa induktif dan deduktif. Kalau deduktif itu dari teori kita akan mendapatkan hipotesa, dari hipotesa baru kita observasi, observasinya baru terkonfirmasi. Nah, kalau induktif itu kita dimulai dari observasi dulu, baru kita dapat pattern, nah baru kita mendapat hipotesis tentatifnya, baru akan dinyatakan sebagai teori. Nah, terakhir ya ada macam-macam bentuk hipotesa. Ada hipotesa deskriptif. Nah, ini adalah permasalahannya berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya nih, apakah jamu merek A dijual di pasaran mengandung vitamin kimia berbahaya? Maka rumusan masalahnya, apakah jamu merek A dijual di pasaran mengandung bahan kimia berbahaya? Ini adalah variabel tunggalnya. Nah, sehingga akan kita
diperoleh hipotesa yaitu HO dan HA-nya. HO-nya jamu yang dijual di pasaran tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, dan HA-nya jamu yang dijual di pasaran tersebut tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Lalu bedanya dengan hipotesa komparatif yaitu komparasinya antara dua variabel. Contohnya, ini perbedaan tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung. Rumusan masalahnya, apakah keduanya mempunyai tingkat kematian yang sama atau berbeda? Kita bisa lihat ya, di sini ada dua variabel. Menjawab pertanyaan perbandingannya ada dua variabel, yaitu tingkat kematian kasus virus corona dan kasus virus flu burung, sehingga hipotesanya ada dua ya, tetap H0 dan H1. Kalau H0 berbicara tentang tidak berbeda, kalau H1 itu dinyatakan berbeda. Nah, terakhir yaitu hipotesa asosiatif. Kalau ini yaitu dua variabel penelitiannya yang berbeda, rumusan masalahnya satu, variabel penelitiannya juga satu. Meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita, sehingga HO-nya yaitu tingkat keparahan akibat infeksi virus corona tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita, atau H1-nya tingkat keparahan akibat infeksi virus corona dipengaruhi oleh jenis kelamin penderita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.